Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yaday sa'ah. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sillaha wa rasulahu fala yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Masyitah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini di bulan Februari, di bulan Sya'ban, mungkin barangkali yang belum nyaur utang puasa ini sudah mepet. Insya Allah sebentar lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan. Melanjutkan kajian kitab Rawa'iul Bayan, Tafsir Ayatil Ahkam Minal Quran. Kitab ayat-ayat hukum. Kita akan membahas pada pertemuan yang keempat dengan judul At-Tawajjuhu ilal Ka'bati fis Shalah. Hukum-hukum seputar menghadap kiblat ketika sholat. Menghadap kiblat, apakah yang diperintahkan itu menghadap ke Ka'bahnya atau ke Masjidil Haramnya atau ke kota Mekkahnya atau ke tanah haramnya. Katus, kalau kita di Indonesia itu ada berapa ribu kilometer jarak kita dari tanah suci Mekah. Ini kalau harus meluruskan persis menghadap Ka'bah itu gak repot. Nah, apakah yang menghadap itu adalah ke Ka'bahnya atau seperti apa? Hal ini ada di dalam surat atau tafsir surat Al-Baqarah ayat 142. Ayat surat Al-Baqarah ayat 142. Allah Ta'ala berfirman, sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqi wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha
Fawalli wajhaka syataral masjidil haram. Ini intinya pada ayat ini. Fawalli wajhaka syataral masjidil haram. Palingkanlah wajahmu syatara, itu arah. Jadi apakah yang diperintahkan itu menghadap ke arahnya atau ke Masjidil Haram? Kalau arah itu arah berarti kan ngidul, ngetan, ngulon. Masjidil Haram ada di mana? Di barat. Jadi ya selama madhep ngulon itu kiblat. Karena perintahnya fawalli wajhaka syatara, arahnya, arah Masjidil Haram. Ini ada pada poin ini, fawalli wajhaka syataral Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatarah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Kemudian masih ada satu ayat lagi di ayat 145-nya. Nah, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin bisa dibacakan terjemahnya dari ayat 142. Ada yang bawa terjemahnya? Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang mengalihkan mereka orang dari kiblat yang dulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, Allah lah timur data. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan lurus. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan sekali tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik bersama. Sungguh pembinaan kita itu sangat berat kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imannya. Sungguh Allah Maha Pengasih Maha Penyayang bagi manusia. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menghadap ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat, ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah bighafil amma ta'malun, dan Allah tidaklah lalai dari apa yang mereka kerjakan. Baik Bapak Ibu, ibu-ibu yang muliakan, ini adalah surat yang berkaitan dengan masalah menghadap kiblat, menghadap kiblat. Allah Ta'ala berfirman pada ayat 142. 142 ini, ayat ini turun sebelum terjadinya perpindahan kiblat. Jadi seolah-olah ayat ini jadi berita tapi belum terjadi. Dan ini pasti akan terjadi. Jadi ini seperti kabar dari langit. Kan sering kalau dukun-dukun itu, oh sesuk kue ngene-ngene, padahal belum terjadi. Lalu beralasan ada kabar dari langit. Nah kalau ini betul-betul wahyu Allah yang menunjukkan bahwa nanti akan ada komentar-komentar dari orang-orang bodoh. Di sini Allah menyebutkan sufaha. Sufaha ini kalau diterjemahkan ya orang-orang yang kurang akal atau orang-orang yang bodoh. Orang bodoh ini bukan berarti mereka itu kecerdasannya
uh, kecerdasannya tidak cerdas, betul. Karena orang Yahudi itu cerdas. Sekarang yang menguasai perekonomian perbankan adalah orang-orang Yahudi. Berarti orang Yahudi itu cerdas. Orang Yahudi itu pintar. Dan mereka itu dulu adalah bangsa pilihan. Seperti pada pertemuan yang lalu, orang Yahudi itu ya pilihan. Karena tidak ada nabi satupun nabi setelah Nabi Isa kecuali keturunan Bani Israel. Mulai dari Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, sampai Nabi Isa, semuanya keturunan Bani Israel. Dan mereka ini adalah orang-orang yang pintar. Tapi Allah memanggil mereka, Allah menyatakan bahwasanya mereka itu bodoh, kurang akal. Kenapa kurang akalnya? Di sini as-sufaha, sayaqulu sufaha. Nanti pasti akan ada orang komentar nyinyir. Kalau bahasa sekarang, nanti ketika akan ada perpindahan kiblat, pasti ada orang yang nyinyir. Mungkin apa ya, yang komentar mencemooh. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal mula Islam itu sholatnya madhabnya ngalor ke arah Baitul Maqdis. Di mana orang Yahudi juga sholatnya ngadep ke Baitul Maqdis. Lalu orang Yahudi komentar, Muhammad gak punya ide, ming melu kene madep ngalor, kono melu madep ngalor. Dasar nggak punya prinsip, nggak punya kemandirian ide. Di awal mula seperti itu mereka jijik. Tapi nanti pun kata Allah, nanti Allah katakan sayaqulu sufaha. Mereka pun betul nyinyir ketika Nabi SAW meminta dipindahkan kiblatnya menjadi ke Masjidil Haram. Jadi selama 16 bulan, berarti 1 tahun 4 bulan. Itu umat Islam sejak pindah ke Madinah itu masih ngadepnya ngalor. Jadi Masjid Nabawi itu ngadepnya sebaliknya. Jadi malah ke arah Uhud. Artinya sekarang ke arah utara ngadepnya. Nah kalau sekarang ngadepnya ke arah selatan karena Ka'bahnya, Mekahnya ada di selatannya kota Madinah. Makanya orang yang dulu-dulu bingung kalau ke Madinah. Kok sholat madhepnya ngidul? Bukankah sholat madhepnya ngulang? Nah selama 16 bulan Nabi SAW menghadap ke arah utara, yaitu ke Baitul Maqdis. Di mana ini sama seperti orang-orang Yahudi. Lalu kemudian setelah itu Allah perintahkan untuk merubah kiblatnya ke arah yang berlawanan, yaitu Masjidil Haram. Baitul Maqdis utara, Masjidil Haram selatan, ngidul kali ngalor. Tadinya ngalor, dibalik badep ngidul ke Masjidil Haram. Itu pun mereka nyinyir lagi. Alah Muhammad, bener toh orang konsisten. Bener kan? Tidak konsisten. Wingi madhep ngalor, saiki ngadep ngidul. Dasar orang dua pendirian. Jadi ngadep ngalor juga dikomentari, ngadep ngidul juga
komentarnya. Kita langsung masuk ke wajhul munasabah. Karena salawatullahi alaihi wasallam wa huwa bi Makkah, dan Rasulullah SAW ketika itu beliau masih di Mekah, sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di Palestina. Jadi dia ada kawasan khusus dan itu adalah buminya para Nabi dan Rasul. Jadi, kalau panjenengan pernah ke Masjidil Aqsa, itu kayak ada dataran tinggi. Di situ kawasan. Jadi Aqsa itu bukan cuma masjidnya, tapi seluruh kawasan itu adalah Masjidil Aqsa. Karena di masjid itu ada Masjid Aqsa itu ada masjid namanya Masjid Qibali. Itu yang paling bawah. Di atasnya ada Masjid Kubah kuning. Ya, kubah kuning. Nah, kubah kuning itu biasanya dipakai untuk ibu-ibu sholat. Kalau yang kalau yang Qibali itu untuk laki-laki. Mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk bisa umroh plus ke Masjidil Aqsa. Kami tahun berapa? Oh, Al-Aqsa. Kami tahun berapa ya? Tahun 2016 atau 18. Itu pas Ramadan. Alhamdulillah bisa umroh di Masjid Nabawi, sholat tarawih, di Masjidil Haram ikut sholat tarawih, plus sholat tarawih di Masjidil Aqsa. Jadi satu Ramadan bisa 3 masjid salat di 3 masjid suci. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Alhamdulillah sekali ke Masjidil Aqsa. Nah, kebetulan setelah kami lihat, berarti kawasannya itulah Masjidil Aqsa. Kemudian masjidnya ada Masjid Qibali yang dipakai untuk sholat sekarang, ada masjid untuk ibu-ibu, yaitu masjid kubah yang kuning, kubah kuning. Jadi Rasulullah SAW awalnya sholat itu menghadap ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis. Kemudian wa kama kanal anbiya Bani Israil, sebagaimana dulu para nabi-nabi di saat Bani Israil juga sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Nabi-nabi di waktu Bani Israil setiap ibadah madhabnya ke Masjidil Aqsa. Walakinnahu kana yuhibbu istiqbalil Ka'bah. Ning Nabi sendiri dalam hatinya pengen, Nabi Muhammad pengen kalau bisa beda. Beliau ingin sholatnya madhab ke Masjidil Haram. Maka beliau itu kalau di Ka'bah, ini Ka'bah kan sholatnya Masjidil Aqsa di sana, maka beliau sengaja sholatnya di daerah sini supaya bisa madhep ngalor, ini juga madhep Masjidil Haram. Jadi beliau tidak sholat di sebelah sini, beliau tidak sholat di sini karena Masjidil Aqsa-nya sebelah sini. Otomatis beliau senantiasa kalau sholat di Masjidil Haram itu di belakang masjid sini yang lurusnya dengan Masjidil Aqsa. Jadi beliau meskipun madhep Masjidil Aqsa, ini tetap madhep ke Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah itu adalah
kiblat rumah Allah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim adalah ya, Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi. Dan Masjidil Haram itu kiblat yang paling tua. Kiblat yang waqad jaa bi ihya'ihi millatihi. Karena Masjidil Haram itu adalah kiblatnya bapak Abul Anbiya Nabi Ibrahim, dan beliaulah yang menghidupkan Ka'bah dan kota Makkah. Nah, disitulah kemudian orang-orang Yahudi mengatakan yukhalifuna Muhammad fi dinina. Jadi komentarnya waktu Nabi Muhammad madhep ngalor, mereka mengatakan Muhammad ini tidak mau ikut agama kami, ning melu-melu madhep kiblat kami. Nek kiblat gelem, ning nek syariate ora gelem. Jadi dikomentari sama orang-orang Yahudi dengan komentar-komentar seperti ini. Walau ladinna, seandainya kata orang-orang Yahudi, seandainya tidak ada agama kami, itu Muhammad pasti bingung mau madhep kemana. Katanya seandainya tidak ada agama Yahudi, pasti pasti Muhammad bingung le sholat mau madhep kemana. Fakarihan Nabi. Nah, disitulah Nabi tidak suka dengan komentar-komentar seperti itu. Sampai diriwayatkan Jibril sering mendapati Rasulullah SAW itu kalau malam-malam sering ngadep ke langit. Wajahnya langit, tapi hatinya batin. Ya Allah, kapan bisa dipindah ke Masjidil Haram? Kapan bisa dipindah ke Masjidil Haram? Sampai kemudian turunlah ayat ini. Fawalli wajhaka syataral Masjidil Haram. Sababun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini. Akhrajal Bukhari wa Muslim anil Barra ibn Azib, dari sahabat Barra bin Azib, dari riwayat Bukhari dan Muslim. Kana awwalu ma nazala al-Madinah nazala ala akhwalihi minal ansar. Ketika Rasulullah hijrah pertama kali ke Madinah, maka beliau berada di perkampungannya orang-orang Ansar. Wa annahu shalla ilal Baitul Maqdis 16 syahran. Dan Rasulullah SAW sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Wa kana yujibu ayyakuna qiblatahu ilal bait. Meskipun di batin ya, Rasulullah selalu batin, kapan yuk Allah mindahkan kiblat kok ora penak dinyak karo wong Yahudi. Jadi Nabi itu paling tidak suka itu mirip-mirip dengan orang-orang Yahudi atau Nasrani. Makanya dalam apapun itu menyelisih. Contoh dalam wajah orang Yahudi itu punya kebiasaan panjang jenggotnya, panjang kumisnya. Jadi kumisnya dipanjangkan, jenggotnya
panjangkan. Itu gaya stylenya orang Yahudi. Kayak Harry Potter tuh. Jadi panjang kumis, panjang jenggot. Sedangkan orang Nasrani itu punya style gaya lifestyle-nya adalah kumisnya dicukur, jenggotnya juga dicukur. Jadi bersih, tanpa jenggot, tanpa kumis. Maka Rasulullah mengatakan khaliful Yahud wan Nasara. Kita akan tampil lain dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Apa? Beliau mengatakan panjangkan jenggot dan cukur kumis. Jadi Nabi gak suka ikut-ikutan. Makanya kalau sekarang ada orang Islam kok ngikut-ikut agama Yahudi Nasrani, itu betul-betul mengecewakan Nabi. Nabi itu paling gak senang ikut gaya mereka. Nah, kita kalau pas kemarin akhir tahun kita ikut-ikutan Nabi Merson, itu Nabi paling gak suka. Bahkan dulu orang-orang Medina itu gaya rambutnya itu belah tengah. Belah tengah. Di awal mula supaya Nabi tidak ada crash dengan orang-orang penduduk yang sudah ada di Madinah, Nabi juga ikut belah tengah. Tapi lama-kelamaan Nabi akhirnya ganti, akhirnya dipanjangkan, tidak belah. Nah, intinya tidak seneng apapun kayak orang-orang Yahudi. Maka tidak. Nah, umat Islam sekarang itu banyak sekali yang niru gaya orang-orang Yahudi Nasrani. Banyak ikut gaya Yahudi ataupun Nasrani. Misalkan Nasrani itu hampir tidak ada gereja kecuali pasti ada musiknya. Ada nggak di gereja tanpa musik? Nah, karena ibadahnya nyanyi. Nah, umat Islam juga demikian. Ada yang ibadahnya dengan cara nyanyian. Dulu kalau Nabi penyanyi ya mungkin juga, tapi Nabi tidak suka, tidak suka menyamakan dengan orang-orang Yahudi ataupun Nasrani. Nah, ketika sudah 16